Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan materi matematika 1 atau secara khusus materi yang berkaitan dengan kalkulus, yaitu materi integral ya. Integral ini sering juga disebut sebagai antiderivatif ya. Kenapa saya seri 1? Karena ini kita akan awali dengan beberapa teori integral dasar, dan nanti di seri yang kedua kita akan belajar integral yang lanjutan. Baik, sama seperti diferensiasi, integral ini merupakan operasi di dalam kalkulus ya, yang berfungsi cukup banyak untuk memecahkan berbagai persoalan matematika, fisika, dan berbagai bidang keteknikan ya. Di antaranya mungkin kita melibatkan pencarian luas berbagai bentuk kurva, panjang kurva, volume benda padat, dan seterusnya. Nah, integral ini sendiri itu diperkenalkan oleh dua tokoh matematikawan seperti Newton dan Leibniz gitu ya. Secara bersamaan, dalam waktu bersamaan mereka menggali tentang matematika diferensiasi dan integral secara terpisah. Nah, integral sendiri simbolnya telah diperkenalkan oleh Leibniz di tahun 1675. Baik, itu pengantar awal tentang integral. Simbolnya yang telah cukup dikenal oleh kita seperti huruf S. Ini singkatan dari summa, atau S ini summa. Summa itu jumlah total, berarti integral itu sesungguhnya kita akan menghitung total atau jumlah ya. Baik, teori dasar dari sebuah integral itu adalah ketika kita punya variabel X pangkat R ya, variabel X pangkat R, maka hasil integral dari X pangkat R dx itu adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Jadi kebalikannya dari diferensial. Misalnya kita pernah kenal ya, diferensial itu X kuadrat, tentu diferensialnya atau derivatifnya atau turunannya adalah 2X gitu ya, 2X. Maka integral itu berkaitan dengan antiderivatif. Berarti 2x dx tentu hasilnya adalah x kuadrat gitu ya. Jadi kebalikan dari derivatif atau antiderivatif adalah integral. Terlihat di sini bahwa x pangkat r, x pangkat 2 itu merupakan hasil integral dari X pangkat 1. Jadi pangkatnya naik 1 ya, pangkatnya naik 1. Semula X ini 1, diintegral pangkatnya jadi 2 ya. Karena ini ada koefisien 2 lalu di sini tidak ada, maka ada pembagi R plus 1 itu. Jadi ada pembagi R plus 1. Sehingga derivatif dari X pangkat derivatif dari X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 hasilnya nanti X pangkat R, atau nanti integralnya dari X pangkat R menjadi X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ya. Lalu kenapa ada C? Ini konstanta, sebab Y sama dengan X kuadrat plus 5, hasil derivatifnya juga 2X. X kuadrat plus 6 derivatifnya juga 2x.
Jadi kalau begitu antiderivatifnya angka 5, 6, 7 dan seterusnya itu adalah bisa macam-macam. Oleh karena bermacam-macam itulah sering disimbolkan oleh C ya. Jadi derivatifnya ini hasilnya adalah X pangkat R. Jadi integral itu adalah antiderivatif. Baik, kalau begitu kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana integral X pangkat 3 dx, maka mendasarkan pada teori yang pertama aturan pangkat, X pangkat R, nanti hasil integralnya adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Berarti pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1. Atau 1/4 X pangkat 4 plus C. Gitu ya. Saya kira ini mudah. Integral X pangkat min 2 dx itu tentu hasil integralnya pangkatnya bertambah 1. Jadi X pangkat min 2 plus 1 dibagi min 2 plus 1. Jadi ini min 2 plus 1 adalah min 1, sehingga kita bisa tulis min X pangkat min 1 adalah hasil dari min 2 tambah 1. Jadi min X pangkat min 1 plus C. Atau X pangkat min 1 itu sama saja dengan 1/X. Baik, berikutnya integral 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 4X plus 5 dx ya. Hasilnya apa? Ini pangkatnya jadi 4. Jadi 3 dibagi 4, 3/4 X pangkat 4. Yang ini adalah X pangkat 3/3 ini. Min 4X itu tentu menjadi min 4X kuadrat dibagi 2. Jadi min 4-nya dibagi 2. Sehingga min 2X kuadrat. 5 sama saja dengan X pangkat 0. Jadi 5 sendirian itu sama saja dengan X pangkat 0. Maka hasil integralnya 0 tambah 1 menjadi pangkat 1 dibagi 1. Jadi 5X plus C. Ya. Berikutnya integral akar X plus 1/akar X dx. Tentu kita harus ubah menjadi pangkat R. Akar X itu X pangkat setengah. 1/akar X itu karena 1 di bawah naik menjadi pangkat min setengah. Ini pangkat min setengah. Sehingga hasil integralnya X pangkat setengah menjadi X pangkatnya tambah 1. Setengah tambah 1, 3/2. Dibagi 3/2. X pangkat min setengah, integralnya tentu X pangkat setengah ya, karena min 1 tambah 1 setengah dibagi setengah. Atau agar lebih baik tampilannya, pembagian dengan 3/2 menjadi 2/3, pembagian dengan setengah menjadi 2. Jadi ini hasil integralnya nomor 4 ya. Sekarang kita latihan integral 5pi. Pi ini bilangan ya, konstanta 3,14 sekian seperti yang pernah kita awal bicarakan. Karena ini konstanta, karena ini angka bilangan, hasil integralnya tentu tidak lain sama saja dengan hasil integralnya sama dengan 5pi X plus C gitu ya. Nah, jadi 5pi X plus C. Yang nomor 2, ini hasil integral X min 4 dx. X-nya ini berarti menjadi pangkat 2/2 minus 4 sendirian, tidak ada variabel X, maka 4X plus C gitu ya. X kuadrat plus pi dx, tentu saja hasil integralnya adalah X pangkat 3 dibagi 3 plus px plus C gitu ya. X pangkat 5/4 dx, tentu saja hasil integralnya X pangkat 5/4 plus 1 atau 4/4, 1 itu 4/4
per ini 5 tambah 4 kan 9 per 4 berarti dibagi 9 per 4 plus C atau 4 per 9 X pangkat 9 per 4 plus C. Begitu ya, itu integral untuk fungsi yang masih sederhana. Soal latihan berikutnya misalnya integral 3X pangkat 2 per 3. Karena 3 ini konstanta, kalian bisa keluarkan 3-nya, lalu pangkat X-nya ini pangkat 2 per 3 plus 1 atau 3 per 3. 2 per 3 plus 2 per 3 plus 3 per 3 itu 5 per 3. Berarti dibagi 5 per 3 plus C. Atau kalau ini 5 per 3-nya kita taruh di muka gitu ya, ini menjadi 9 per 5 ya. Jadi 9 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Berikutnya seper akar X kuadrat tapi akarnya punya bilangan pokok 3. Jadi ini sama saja dengan integral seper X pangkat 2 per 3 gitu ya, dx. Karena seper ini bisa naik menjadi integral X pangkat min 2 per 3 dx. Tentu hasil integralnya menjadi X pangkat min 2 per 3 plus 3 per 3 dibagi min 2 plus 3 min 1 dibagi 31, jadi ini sepertiga plus C, sehingga hasilnya adalah 3X pangkat sepertiga plus C ya. Itu hasil integral seper akar X kuadrat dengan bilangan akar pokoknya akar 3. Yang ini itu tentu 7 bisa kita keluarkan menjadi integral X pangkat min 3 per 5 ya, kayak contoh sebelumnya. Karena ini di bawah kita naikkan menjadi X pangkat 3 per 5 negatif. Hasilnya adalah 7X pangkat min 3 per 5, kita tambah 1 sama saja dengan ditambah 5 per 5, hasilnya 2 per 3, jadi di bawah juga per 2 per 3 plus C, atau hasilnya 2 per 3 naik menjadi 21 per 2 X pangkat 2 per 5 plus C ya. Berikutnya yang ini X kuadrat, tentu X pangkat 3 per 3 2 akar X, ini X pangkat setengah tambah 1 berarti 3 per 2, berarti 2X pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus 4, ini pangkat min setengah karena naik, tambah 1 menjadi pangkat setengah, X pangkat setengah per setengah plus C ya. Bisa disederhanakan menjadi sepertiga X pangkat 3 plus 4 per 3 X pangkat 3 per 2 plus 8 X pangkat setengah plus C. Begitu beberapa soal latihan yang bisa kita kerjakan. Nah, berikutnya teori yang kedua untuk integral fungsi trigonometri. Kita tahu sebelumnya bahwa sinus itu ketika kita derivatif itu hasilnya adalah cos X gitu ya. Dan kita tahu sebelumnya bahwa
fungsi cos X hasil derivatifnya minus sin X. Dengan demikian integral cos X tentu sin X. Integral sin X tentu menjadi cos X minus ya. Karena ini saat derivatif cos X hasil derivatifnya adalah min sin X, sehingga integral sin X itu minus cosinus. Nah, nanti ketika variabel X ini kita ganti dengan U, di mana U ini ada fungsi X gitu ya, maka hasilnya integral sin U du, ini du ya, sama ya, hasilnya minus cos U plus C. Integral cos U du itu hasilnya sin U plus C. Sebagaimana contoh berikut ya. Misalnya integral sin 2x dx, apa hasilnya? Ini tidak sama, yang ini 2x, yang ini x. Maka yang dx ini harus diganti menjadi 2x. Jadi menjadi sin 2x d2x. Supaya ini mewakili U. Oke ya, ini mewakili U. Yang ini juga mewakili U. Tapi tentu saja keberadaan angka 2 di sini, D2X, itu sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu kita harus hilangkan 2 ini dengan mengalihkan setengah. Ya, jadi D2X menjadi DX dengan mengalihkan setengah. Karena ini konstanta, bisa kita keluarkan di integral menjadi setengah sin 2x d2x. Jadi ini mewakili U-nya, yang ini juga menjadi U ya. Hasilnya menjadi min sin 1/2, duanya ini ya. Jadi min sin 1/2 cos 2x plus C. Baik, sekarang integral cos 4x. Ini 4x, yang ini x. Tidak boleh langsung kita kerjakan kecuali dx ini diganti dengan d4x. Oke, d4x ya. d4x sebelumnya tidak ada angka 4, kita kalikan 1/4 ya, supaya sama dengan kasus soalnya gitu ya. Jadi 1/4-nya kita taruh di muka integral menjadi integral cos 4x d4x. Ini sudah sama, ini U, ini U. Jadi hasilnya 1/4 integral cos U du adalah sin U. Jadi 1/4 sin 4x plus C. Berikutnya integral cos 2x plus 1 dx. Ini U, yang ini x. Berbeda, harus kita coba ganti dengan d2x plus 1 ya. Lalu turunan d2x plus 1 2. Jadi kalau begitu kita kalikan setengah. Jadi begitu. Jadi d2x plus 1 itu kalau di derivatif, karena ini simbol derivatif, adalah 2. Duanya keluar ya. Jadi 2 dx. 1 di derivatif 0. Jadi kalau begitu d2x plus 1 derivatifnya 2 dx. Sehingga kita bisa mengalihkan dengan angka setengah ini. Jadi setengah kita keluarkan 1/cos 2x plus 1 d2x plus 1. Boleh ya, ini U-nya, ini mewakili U-nya. Jadi integralnya hasilnya setengah sin 2x plus 1. Oke, baik, kita akan latihan. Integral sin px dx. Nah, ini enggak sama, berarti kita harus ubah menjadi sin px, di sini dpx. Tapi harus dikali 1/pi supaya sama. Sehingga 1/pi-nya keluar menjadi integral sin px kali dpx. Ini U, ini U. Jadi integral sin U du.
hasilnya tentu saja apa? Minus 1/pi cosinus dari Px plus C, ya. Oke, berikutnya integral sin Px plus 1 dx. Ini sama saja dengan kalian tulis integral sin Px plus 1 kali d Px plus 1, tapi harus dibagi 1/pi. Kita taruh langsung aja di depannya 1/pi. Jadi hasilnya menjadi 1/pi cosinus Px plus 1, tapi negatif, ya. Jadi negatif 1/pi cos Px plus 1. Integral berikutnya integral cos 2x dx tentu menjadi integral cos 2x d2x, di mukanya dikasih setengah karena keberadaan angka 2 ini menjadi setengah sinus 2x plus c. Integral cos 2x plus pi tentu saja ini menjadi setengah integral cos 2x plus pi d 2x plus pi, ya, atau setengah sinus dari sinus dari 2x plus pi plus c, ini plus c. Oke, jadi itu integral. Berikutnya integral sekant kuadrat x dx. Oke, kita mengenal bahwa derivatif dari tangen x itu sekant kuadrat x, maka ini tangen x plus c. Kosekant kuadrat 2x dx, tentu ini hasil dari minus kotangen x plus c. Sekant kuadrat x tangen x, kita tahu hasil dari ini, hasil derivatif dari sekant x plus c. Yang ini merupakan hasil dari kosekant kotangen, itu hasil dari derivatif kosekant, ya. Karena ini 2x, ini 2x, yang ini x, maka kalian taruh setengah atau negatif setengah kosekant 2x plus c, gitu ya, integral dari sebuah fungsi-fungsi trigonometri. Berikutnya integral untuk fungsi gx yang di sebelah fungsi gx-nya yang berpangkat r itu adalah turunan dari gx. Jadi sebelahnya dari gx ini yang dipangkat r adalah turunannya. Jadi sebelahnya turunannya. Maka hasil derivatif dari integral gx pangkat r dikali dengan turunan gx itu adalah hasil dari gx pangkatnya r plus 1 dibagi r plus 1. Jadi gx-nya yang dipangkat, ya, gx-nya bukan x-nya, tapi gx-nya yang dipangkat. Contohnya ini, x kuadrat plus 1 pangkat 2, ini fungsi gx-nya. Kita tahu x kuadrat plus 1 ini turunannya 2x, dan ternyata di sebelahnya ada 2x. Maka pangkatnya gx yang semula 2 menjadi pangkat 3. Jadi x kuadrat plus 1 pangkat 3 dibagi 3 plus c. X pangkat 3 plus 3x pangkat 4. Ini gx-nya. Turunannya itu 3x kuadrat plus 3. Ya. Di sebelahnya x kuadrat plus 1. Ini turunannya
kalau ini angka 3, ini angka 3. Oleh karena itu kalian ganti menjadi 3x kuadrat plus 3, tapi jangan lupa harus dikali sepertiga. Jadi ini untuk menghilangkan angka 3 yang semula tidak ada. Sekarang setelah kita jadikan 3x kuadrat plus 3, maka ini turunannya ini. Oleh karena itu sepertiganya karena konstanta kita taruh di depan menjadi sepertiga integral x pangkat 3 plus 3x pangkat 4 dikali 3x kuadrat plus 3, yang ini turunannya, oke, yang ini gx-nya, jadi hasilnya semula pangkat 4 jadi pangkat 5 dibagi 5, ya, sehingga menjadi 1/15 kali x pangkat 3 plus 3x pangkatnya pangkat 5 plus c. Contoh yang ini, ya, cos pangkat 3x sin x dx. Sin x ini turunannya cos x, ya, turunannya. Jadi kalau begitu ini turunannya menjadi integralnya cos pangkat 4x per 4, ya. Cos pangkat 4x per 4. Oke, karena integral dari cos itu hasilnya min, jadi harus pangkat min, ya. Jadi oleh karena itu ini dipakai min. Sin pangkat 5x cos x dx, ya. Baik, ini turunannya sin, ya. Ini turunannya sin, maka kalau begitu ini menjadi sin pangkat 6x per 6 plus c, ya. Oke, jadi ini menjadi sin pangkat 6x plus 6, lebih mudah. Sekarang ini tangen pangkat 6x sekant kuadrat x. Sekant kuadrat x itu turunannya tangen. Jadi kalau begitu semula tangen pangkat 6 menjadi pangkat 7. X dibagi 7, ya. Sekarang kita latihan. Lihat yang ini, x kuadrat plus 4 pangkat 10 x dx. Turunannya itu 2x. Di sini x. Kalau begitu kita ubah menjadi integral x kuadrat plus 4 pangkat 10x tapi dikali 2x. Tapi jangan lupa di depannya dikasih angka setengah dx. Yang ini turunannya dari ini, sehingga hasilnya setengah x kuadrat plus 4 pangkatnya jadi pangkat 11, ya. Pangkatnya jadi pangkat 11. Nah, dibagi 11 plus c. Jadi oke, begitu caranya. Yang ini x kuadrat akar x pangkat 3 plus 4. X pangkat 3 plus 4 di akar itu sama saja dengan x pangkat 3 plus 4 pangkat setengah, ya. Oke. Derivatifnya x pangkat 3 itu adalah derivatifnya itu 3x kuadrat. Yang ini x kuadrat. Sehingga kalau begitu fungsi yang diintegral kita akan ubah menjadi x kuadrat x pangkat 3 plus 4 pangkat setengah dx. Yang ini supaya menjadi turunannya ini harus angka 3 di depannya. Tapi karena semula tidak ada angka 3, kita taruh angka sepertiga di mukanya, ya, sehingga menjadi sepertiga x pangkat 3 plus 4 semula pangkat setengah bertambah 1 menjadi pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 plus c, atau 2 per 9 x pangkat 3 plus 4 pangkat 3 per 2. Yang ini, oke, ini turunannya akar x plus 1 itu akar 2. Jadi kalau begitu ini sudah turunannya, sehingga
kita langsung saja hasilnya adalah akar X, akar 2X plus 1 pangkatnya menjadi pangkat 4 dibagi 4 plus C ya, karena turunannya akar 2X adalah akar 2, jadi sudah menjadi turunannya. Berikutnya yang ini, kalian perhatikan ini pangkatnya lebih rendah berarti turunannya ya. Ini 5X pangkat 3 plus 3X min 8. Tentu saja kalau kita turunkan ini hasilnya 15X kuadrat plus 3 ya. Oke, di sini 5X kuadrat plus 1. Berarti agar ini menjadi 15, ini menjadi 3, kita kalikan 3. Jadi ini soalnya menjadi integral 15X kuadrat plus 3 kali X 5X pangkat 3 plus 3X min 8 pangkat 6 dx ya. Karena ini semula 5X kuadrat plus 1 kok jadi 15X kuadrat plus 3, maka kita bagi dengan 3, kita bagi dengan 3 supaya ini menjadi 5X kuadrat plus 1 ya. Jadi ini menjadi sepertiga, oke, 5X pangkat 3 plus 3X min 8 semula pangkat 6 jadi pangkat 7 per 7 plus C. Gitu ya, jadi itu soal latihan. Berikutnya perhatikan ini X pangkat 3 plus X, ini X pangkat 4, berarti ini harus jadi turunannya. Jadi oleh karena itu kita turunkan, ini kita turunannya adalah 4X pangkat 3 plus 4, yang ini X pangkat 3 plus X, berarti harus kita kalikan 4, maka kita akan ubah menjadi 4X pangkat 3 plus 4 kali X pangkat 4 plus 2X kuadrat kali pangkat setengah dx gitu ya. Ini 4X pangkat 3, ini 4, semula tidak ada, jadi harus dikali 1/4. Sehingga hasilnya adalah ini fungsi gx-nya yang di pangkat setengah, sehingga hasilnya menjadi X pangkat 4 plus 2X kuadrat pangkat setengahnya menjadi, maaf depannya ada 1/4, pangkat setengahnya menjadi pangkat 3/2 dibagi 3/2 plus C ya, atau boleh saja 2/12 atau 1/6 ya. Ini derivatifnya cos X. Jadi kalau begitu apa hasilnya? Hasilnya adalah minus, langsung ya, cosinus X plus 1 pangkat 4, semula pangkat 4 jadi pangkat 5/5 plus C ya. Oke, sekarang ini cos X dx ya. Ini sin pangkat 8, ini cos X turunannya sin. Berarti kalau begitu ini hasilnya adalah sin pangkat 9/9 plus C, gitu, langsung ya. Sin pangkat 9X maksud saya, sin pangkat 9X per 9 plus C. Yang ini turunannya cos, tapi ingat di sebelahnya ada sin kuadrat X plus 1 ya. Ini hati-hati nih. Inilah yang mewakili gx. Jadi kalau begitu sin kuadrat X turunan dari sin kuadrat X derivatifnya itu adalah 2 sin X turunan sin X cos X. Oke ya. Jadi sin X cos X ini turunannya yang di sini. Nah, tapi di mukanya harus angka 2. Oleh karena itu kita ganti dengan setengah.
ya. Nanti integral 2 sin X cos X kali sin kuadrat X plus 1 pangkat setengah ya. Karena nggak cukup, bayangkan ini sin kuadrat X plus 1 pangkat setengah dx, sehingga hasil integralnya setengah sin kuadrat X plus 1 pangkatnya 3/2 per 3/2 plus C. Begitu latihan integral untuk 3 teori. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.